Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Avantek. Aki tekor, teman-teman pasti pernah mengalaminya, seperti yang saya alami saat ini. Tegangan baterai tinggal 9 volt karena kendaraan jarang digunakan. Dan pastinya di starter tidak akan bisa. Nah, selama ini saya menggunakan jumper starter dengan power station yang pernah saya posting sebelumnya untuk mengatasi jika saya sedang tergesa-gesa. Nah, di video kali ini teman-teman bisa mencoba trik yang saya lakukan bila kendaraan teman-teman menggunakan aki basah agar akinya bisa digunakan kembali dan bisa bertahan lebih lama, sehingga teman-teman tidak perlu buru-buru untuk beli aki yang baru. Namun cara ini mungkin bisa berhasil, bisa juga tidak, tergantung kondisi aki teman-teman semua. Dan hal pertama yang harus dilakukan yaitu melepas kabel dari terminal aki. Pastikan yang dilepas adalah kabel minusnya terlebih dahulu. Hal ini karena kabel minus terhubung dengan bodi, sehingga kalau kita lepas kabel positifnya, dikhawatirkan pada saat proses melepas terminal positif kunci shock itu mengenai salah satu bodi yang bermuatan negatif, sehingga bisa menyebabkan arus pendek atau bahkan terbakar. Untuk tingkat keparahan soak aki ini bisa kita lihat dari kondisi selnya. Pada umumnya aki shock karena seiring penggunaan dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penumpukan kristal-kristal sulfasi yang menutupi lempengan-lempengan sel, sehingga perpindahan elektron melalui cairan elektrolit ini terhambat. Ini bisa kita obati dengan trik yang saya tampilkan di sini. Sedangkan untuk aki yang kondisinya sudah protol bagian selnya, itu biasanya ditandai dengan airnya sudah keruh, banyak potongan-potongan timah yang hancur, sehingga larut dalam cairan elektrolit ini yang tidak bisa diobati kembali, alias harus ganti yang baru. Nah, aki saya ini terlihat hanya ada penumpukan sulfasi atau penumpukan kristal-kristal sulfat, sedangkan selnya kondisinya masih cukup bagus. Maka kita akan bersihkan kristal-kristal ini dengan cara menguras airnya terlebih dahulu. Pastikan hati-hati saat membuang air aki karena airnya baunya menyengat. Samping itu juga bisa mencemari lingkungan. Pastikan tempatnya ini jauh dari tanaman atau binatang peliharaan, apalagi dari jangkauan anak-anak kita. Dan jangan sampai terkena tangan atau bagian tubuh, karena akan bisa menyebabkan iritasi yang lumayan parah. Biasanya
terasa gatal dan perih. Di sini teman-teman bisa melihat kristal-kristal putih inilah yang menutupi lempengan isolator dan timah yang harus kita bersihkan. Di sini saya menggunakan air panas atau air mendidih dengan menuangkan ke setiap lubang sel secara hati-hati. Tujuannya adalah untuk merontokkan kerak-kerak sulfat yang ada di setiap selnya. Semua kita isi sampai hampir penuh, kemudian kita tutup dan kita kocok-kocok agar asam atau keraknya rontok. Dan proses ini saya lakukan beberapa kali. Tidak ada patokan berapa kalinya, yang penting air buangannya sudah tidak berbuih dan sisa-sisa asam sulfatnya sudah hilang. Begitu juga dengan kotoran-kotorannya sudah terbuang semua. Biasanya tandanya airnya bening dan jernih. Jika sudah, jangan lupa ditutup agar saat kita kocok tidak cerot di muka. Oke guys, setelah kita cuci dengan air panas, kira-kira seperti ini hasilnya, sudah lumayan bersih. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan pencucian dengan air dingin dan kita kelocor air sampai benar-benar bersih. Nah, di sini terlihat ada satu lempeng yang agak sudah rusak ya. Mungkin ini penyebabnya kenapa baterai saya cepat drop. Setelah kita cuci, kita jemur biar airnya tiris sebelum nanti kita isi kembali dengan air aki sir yang baru. Dan inilah teman-teman hasilnya setelah kita bersihkan. Tampak jelas lempengan-lempengan timahnya daripada tadi sebelum kita bersihkan. Dan sekarang saatnya kita isi dengan air aki sir
atau air zur yang tutupnya merah. Dan untuk mengisi aki 40 ampere ini butuh 2 botol sekitar 2 literan air aki sir, tutup botol merah, dan kita isi sampai pada level upper. Dan masih sisa segini. Dan selanjutnya saya menambahkan ini botrek. Setiap selnya saya beri 1 butir dengan dihaluskan terlebih dahulu. Saya belum bisa memastikan apakah botrek ini memang efektif untuk memperbaiki sel-sel aki yang sudah soak, tetapi dari beberapa tutorial yang saya lihat itu menggunakan botrek ya. Nah, sebenarnya tidak harus diikuti sih. Yang lebih masuk akal ya dengan mencuci dengan air panas untuk menghilangkan kerak atau kristal-kristal sulfatnya. Di sini karena ada banyak stok di rumah botrek, jadi saya coba aja lah. Saya tutup dulu karena nanti akan dikocok-kocok lagi. Dan ternyata hanya dengan dicuci dan diganti airnya saja, tegangannya bisa muncul 12 volt, padahal tadi hanya 9 volt. Tapi ini tegangan terbuka ya, tanpa beban. Kalau 9 volt tadi kan ada beban, mungkin seperti ECU-nya si mobil itu sendiri, alarm, dan lampu hazard. Karena tidak punya charger aki, saya pakai power supply 12 volt 30 ampere untuk mengecas aki ini. Dan sebelum saya pakai untuk ngecas, saya set dulu agar outputnya 14,4 volt, sehingga sama seperti output pada alternator mobil. (14,3) saja. Sebaiknya tutupnya dibuka karena selama dicas akan berbuih, berubah menjadi gas. Kita akan cek berapa arus charging yang masuk.
di sini terukur 8,5 ampere. Arus charging ini nanti akan berangsur-angsur mengecil hingga mendekati 0. Itu artinya baterai sudah penuh. Tapi saya tidak akan cas sampai penuh. Yang penting kuat untuk angkat atau starter mobil. Selebihnya nanti akan di charging oleh alternator. Dan sekarang kita cek tegangannya. Sini terbaca 13,4 volt. Mungkin kita akan tunggu sampai 14 volt ya. Nah, ini buih-buih yang saya bilang tadi. Selama pengecasan akan muncul gelembung-gelembung buih. Dan airnya ini berwarna oranye, yaitu warna yang ditimbulkan dari potrek tadi. Potreknya kan berwarna oranye dan putih, jadi warnanya larut dalam air aki. Setelah sekitar 15 menit, tegangannya 13,7 volt, dan arusnya kita cek. Nah, di sini masih mengalir 4,7 ampere, naik turun ya. Oke, mungkin sudah cukup kayaknya. Kita langsung tes saja di mobil, tapi kita tutup dulu akinya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk proses pemasangan, maka dahulukan yang positifnya terlebih dahulu, kebalikan daripada saat melepas tadi. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Aki saya bisa untuk starter mobil lagi, jadinya tidak jadi beli aki ya. Dan perlu diingat, trik ini bukan membuat aki menjadi baru lagi, hanya memperpanjang umur pakai aki. Dan tentunya kita harus siap-siap untuk membeli aki yang baru. Nah, saya berencana sambil menunggu hasil pengujian, ke depan saya akan membuat baterai atau aki dari Levo 4 untuk diaplikasikan di mobil. Kalau yang untuk sepeda motor kemarin sudah pernah saya upload, dan sampai sekarang sudah berjalan dengan baik, tidak pernah ada masalah. Oke teman-teman, itu saja. Semoga tips ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa share, bagikan ke teman-teman agar teman-teman bisa menghemat anggaran untuk pembelian aki yang baru. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.